Selamat datang ke Bali. Oke, kali ini kita mau gali lebih dalam nih salah satu topik yang paling menjanjikan tapi sekaligus juga paling bikin deg-degan di dunia genom. Bab 18 tentang penyembuhan atau cures. Materi sumber yang Anda kasih ini benar-benar bikin mikir ulang ya. Konsepnya kan membaiki gen rusak kedengarannya simpel aja gitu, kayak ganti busi mobil yang soa. Tapi apa iya kode kehidupan kita ini semudah itu dibongkar pasang? Nah, tujuan kita sekarang ini ya mau mengurai itu. Harapan sama tantangannya di balik janji penyembuhan genetik ini. Kita bakal telusuri nih, dari mana sih idenya muncul, teknologinya gimana berkembangnya, kasus-kasus hebohnya, sampai ya itu, debat etisnya yang kayaknya nggak ada habisnya. Anggap aja ini penelusuran khusus buat Anda ya, buat sama-sama coba paham apa sih artinya sembuh di zaman kita bisa ngedit DNA. Mari kita mulai. Oke, jadi semua pasti mulainya di lab kan? Itu tahun 1972. Ada ilmuwan namanya Paul Berg di Stanford. Dia bikin eksperimen yang jadi bisa dibilang tonggak sejarah lah. Dia pakai perkakas molekuler yang waktu itu baru banget ditemuin. Enzim restriksi, ini fungsinya kayak gunting super presisi gitu, buat motong DNA di urutan tertentu. Terus ada lagi enzim ligasi. Nah, ini kayak lemnya, buat nyambungin potongan DNA. Si Berg ini pakai enzim-enzim ini buat motong DNA dari dua virus beda. Virus monyet SV40 sama bakteriofag lambda. Terus disambungin jadi satu molekul DNA baru. Nah, inilah yang namanya DNA rekombinan. DNA hasil rekayasa, yang pertama kali dibuat manusia. Wow, itu kedengarannya kayak lompatan besar banget ya, bikin kombinasi DNA yang belum pernah ada di alam. Tapi, langkah segede itu pasti langsung bikin orang was-was juga kan? Bukan cuma soal bagusnya, tapi risikonya gimana? Tepat sekali. Dan yang unik nih, kekhawatiran itu justru datangnya kuat banget dari para ilmuwan sendiri. Mereka sadar banget potensi teknologi ini, ya positifnya, ya negatifnya. Begitu teknik ini dipublikasiin, para peneliti, termasuk Berg sendiri, ngerasa, wah, tunggu dulu nih. Mereka khawatir misalnya, gimana kalau gen penyebab kanker dari virus SV40 itu nggak sengaja gabung sama DNA bakteri E. coli yang kan hidup di usus kita? Bisa jadi apa coba? Nah, ini yang mendorong adanya moratorium sukarela di tahun 1974. Moratorium itu maksudnya berhenti sementara gitu ya? Iya, betul. Penghentian sementara buat jenis eksperimen rekayasa genetika tertentu. Jadi ilmuwannya sendiri yang bilang, bentar dulu, kita perlu ngomongin ini serius nih. Wah, keren juga ya, ilmuwan sendiri yang rem. Iya, ini momen yang cukup langkah loh. Dalam sejarah sains, mereka proaktif. Puncaknya itu konferensi Asilomar di California, Februari 1975. Ilmuwan top dunia di bidang ini ngumpul bukan buat pamer penemuan baru, tapi justru buat bahas potensi bahaya dan bikin panduan keamanan. Awalnya fokus banget ke biohazard, keamanan fisik. Gimana caranya biar organisme rekayasa genetika yang bahaya gak lepas dari lab? Mereka bikin tingkatan resiko, langkah pencegahan. Ini contoh bagus banget komunitas ilmiah ngatur diri sendiri sebelum ada tekanan dari luar atau aturan pemerintah. Oke, jadi fondasi keamanannya mulai dibangun ya. Nah, sekarang kita udah bisa nih motong sama nyambung DNA. Tapi genom manusia ini kan katanya 3 miliar huruf. Gimana caranya nemuin satu kalimat atau gen spesifik yang rusak di antara lautan info itu buat diperbaiki? Kayak nyari jarum di tumpukan jerami, tapi ini versi kosmiknya. Hehe. Iya bener banget, itu tantangan gede berikutnya. Nah, disinilah konsep perpustakaan gen atau gene library jadi penting banget. Bayangin aja, Anda mau cari satu buku di perpustakaan raksasa, perlu katalog kan? Nah, perpustakaan gen ini semacam katalog potongan-potongan DNA suatu organisme. Cara bikinnya macam-macam. Salah satu proyek paling gede ya, proyek genom manusia, Human Genome Project atau HGP itu. Tujuannya yang memetakan sama membaca seluruh 3 miliar pasang basa DNA manusia. Ada dua pendekatan utama nih di HGP. Ada kubu yang dipimpin tokoh kayak John Sulston dari Sanger Center di Inggris. Mereka pakai metode sequencing hierarkis. Petakan dulu potongan besar DNA ke kromosom, baru baca sekuens potongan kecilnya satu-satu. Teliti banget, tapi ya lama. Terus ada pendekatan yang lebih bisa dibilang gaspol dari Crick Venter sama perusahaan swastanya, Celera Genomics. Mereka pakai metode whole genome shotgun sequencing. Jadi genomnya dipecah jadi jutaan potongan acak, semua dibaca sekuensnya, terus pakai komputer super buat nyusun lagi puzzle raksasanya. Wah, kayak nyusun puzzle tanpa tahu gambar jadinya ya?
Haha, kurang lebih gitu. Pendekatan ini lebih cepat, terutama buat nemuin gen-gennya. Bagian yang paling dicari orang kan itu. Oke, jadi ada cara super teliti, baca semua huruf, ada cara tembak cepat, fokus ke gen. Tadi Anda sempat nyinggung ada cara lain lagi yang lebih cepat ya? Ah, iya betul. Ada jalan pintas kalau kita cuma tertarik sama gen-gen yang lagi aktif kerja di dalam sel pada waktu tertentu. Caranya bikin perpustakaan cDNA. Jadi gini, di dalam sel itu kan gen, DNA disalin jadi molekul RNA pembawa pesan, mRNA dulu sebelum jadi protein. Nah, kita bisa isolasi mRNA ini dari sel, terus pakai enzim khusus, namanya reverse transkriptase, di lab buat ngubah mRNA ini balik jadi DNA. Hasilnya disebut cDNA, complementary DNA. Perpustakaan cDNA ini jauh lebih kecil dari perpustakaan genomik biasa. Kenapa lebih kecil? Karena isinya cuma salinan gen-gen yang lagi diekspresikan aja. Bagian DNA yang nggak coding atau sering disebut sampah, intron, yang banyak banget di genom kita, itu nggak ikut. Jadi ini efisien banget buat nemuin gen-gen yang relevan sama fungsi sel tertentu. Paham. Jadi alat buat nemuin target gennya udah ada nih. Nah, ini kan yang bawa kita ke ide terapi gen, yang mungkin jadi inti harapan penyembuhan di bab 18 ini. Konsepnya ya itu tadi, masukin versi gen yang benar ke pasien. Secara teknisnya, gimana itu dicoba dilakuin? Idenya emang kedengaran logis dan menarik banget ya. Salah satu strategi yang paling banyak dicoba, terutama di awal-awal itu pakai kurir alami, pakai virus. Beberapa jenis virus kayak retrovirus itu punya kemampuan alami buat nyisipin materi genetik mereka ke kromosom sel inang yang diinfeksi. Nah, ilmuwan coba ngebajak kemampuan ini. Virusnya dimodifikasi, gen-gen virus yang bikin penyakit atau bikin dia bisa nambah banyak itu dibuang. Terus diganti, dimasukin salinan gen manusia yang fungsional, gen yang mau disumbangin ke pasien. Virus hasil rekayasa ini terus dipakai buat menginfeksi sel target pasien. Misalnya, sel sumsum tulang diambil dari pasien, diinfeksi di luar tubuh, terus dimasukin lagi. Harapannya, ya virus ini nganterin dan masukin gen sehat itu ke DNA pasien. Tunggu. Pakai virus sebagai kurir, bukannya itu kayak ngundang masalah ya? Sistem imun kita kan tugasnya justru ngenalin dan nyerang virus. Gimana caranya ngatasin penolakan alami tubuh sama obat yang mau dimasukin ini? Itu baru satu masalah, pasti ada yang lain juga kan? Pertanyaan bagus banget. Dan iya, itu cuma salah satu dari banyak banget rintangan besar yang dihadapi terapi gen, terutama di tahun 80-an, 90-an. Jauh dari gampang. Pertama, yaitu tadi, masalah keamanan. Selain respons imun ke virus kurirnya, ada kekhawatiran gede soal insertional mutagenesis. Insertional mutagenesis, apa itu? Itu artinya, di mana si virus nyisipin gen bawaannya. Kalau nyisipnya pas di tengah gen penting lain, atau dekat gen pengatur tumbuh sel, onkogen, itu bisa memicu kanker. Ini bukan teori doang, ini resiko nyata. Ada lagi kekhawatiran yang lebih dasar. Gimana kalau virusnya malah nginfeksi sel reproduksi, sperma, atau sel telur? Artinya, perubahan genetiknya bisa diwarisin ke generasi berikutnya. Ini yang disebut modifikasi germline. Secara etis, ini dianggap masalah banget sama mayoritas ilmuwan dan masyarakat sampai sekarang. Makanya, hampir semua usaha terapi gen fokus ke sel somatik, sel tubuh biasa, yang perubahannya nggak diwariskan. Oke, jadi ada resiko kanker, ada resiko diwariskan, terus apa lagi? Kedua, tantangan teknis. Gimana mastiin gennya diantar cuma ke sel atau jaringan yang benar di dalam tubuh? Misal, buat penyakit paru kayak cystic fibrosis, gimana ngirim gen ke jutaan sel di lapisan paru? Terus, gimana mastiin gennya nyala, terekspresi, cukup dan pas waktunya setelah berhasil masuk? Gimana jaga ekspresinya biar tahan lama? Ini masalah pengiriman, delivery, sama regulasi ekspresi yang rumit banget. Ketiga, yaitu tadi, respon imun. Tubuh bisa nyerang virus kurirnya atau malah nyerang sel yang udah berhasil dimodif karena sel itu sekarang bikin protein baru yang dianggap asing. Keempat, dulu banget jumlah gen manusia penyebab penyakit yang udah berhasil ditemuin, diisolasi dan dikloning, disalin, itu masih dikit banget. Jadi, suku cadangnya aja belum banyak. Wah, rumit banget ya ternyata. Pantas aja kemajuannya nggak secepat bayangan orang awam. Nah, selain tantangan teknis sama keamanan ini, pasti ada kontroversi etis juga dong di perjalanannya. Oh jelas. Sejarah terapi gen itu diwarnai insiden dan debat etis.
Salah satu yang paling awal dan cukup bikin heboh itu kasus Dr. Martin Klein tahun 1980. Dia peneliti di UCLA, tapi dia nyoba terapi gen yang pertama pada manusia, kedua pasien talasemia di Israel sama Italia. Masalahnya, dia lakuin itu tanpa izin penuh dari komite etik kampusnya dan pakai metode yang belum terbukti aman di hewan. Pas ketahuan, wah, dia kena kecaman keras dan sanksi. Ini jadi pelajaran pahit soal pentingnya hati-hati dan pengawasan etis yang ketat. Yang menarik, sumber kita nyatet, dari percobaan di hewan kayak tikus waktu itu kesimpulannya malah terapi gen lebih mungkin gak efektif daripada bahaya langsung. Tapi ya risiko tetap ada. Uji coba klinis terapi gen pada manusia yang pertama kali disetujui resmi dan diawasi ketat itu baru tahun 1990. Dilakuin ke anak perempuan umur 4 tahun, Ashanti De Silva. Dia kena SCID, Severe Combined Immunodeficiency, karena kekurangan enzim ADA. Itu loh, penyakit langka yang bikin sistem imunnya hampir nggak fungsi. Harapannya gede banget waktu itu. Tapi penelitinya juga sadar banget teknologinya masih terbatas. Oke, jadi di manusia jalannya berliku banget ya, penuh pertimbangan etis. Nah, kalau di organisme lain gimana? Rekayasa genetika lebih mulus nggak di tanaman atau hewan? Panen lebih banyak, nutrisi lebih oke, jadi ada dorongan ekonomi yang kuat. Kedua, tanaman itu punya kemampuan regenerasi yang luar biasa. Sering banget, satu sel tanaman aja bisa ditumbuhin jadi tanaman utuh, di-cloning gitu. Artinya, kalau berhasil rekayasa satu sel aja, bisa diperbanyak jadi ribuan tanaman identik dengan gampang, lewat stek atau kultur jaringan misalnya. Ketiga, nah ini keren. Alam ternyata udah nyediain alat super efisien buat masukin gen ke tanaman. Bakteri tanah namanya Agrobacterium tumefaciens. Bakteri ini secara alami bikin penyakit tumor mahkota di tanaman. Caranya nyisipin sebagian DNA-nya dari molekul DNA kecil bentuk cincin namanya T-plasmid ke genom tanaman. Wah, bakteri bisa hack tanaman gitu ya? Bisa dibilang gitu. Nah, ilmuwan pinter, mereka ngebajak mekanisme ini. Gen penyebab penyakit di T-plasmid dibuang, diganti gen yang diinginkan. Misalnya, gen tahan hama. Bakteri Agrobacterium yang udah dimodif ini terus dipakai buat nginfeksi sel tanaman dan secara efektif mindahin gen baru itu. Teknik ini sukses banget. Makanya tahun 1983, tanaman transgenik pertama kayak tembakau, petunia, kapas berhasil diciptain. Cerdik banget ya manfaatin mekanisme alam. Contoh aplikasi awalnya apa aja tuh yang paling kelihatan? Terus gimana reaksi publik? Katanya beda ya di Amerika sama Eropa. Contoh awal yang paling terkenal dan sukses komersial itu tanaman tahan herbisida glifosat. Merek dagangnya kan Roundup dari Monsanto. Kedelai Roundup Ready ini bikin petani bisa nyemprot seluruh lahan pakai herbisida buat bunuh gulma tanpa ngerusak kedelainya. Untung banget kan buat petani. Contoh lain itu tanaman BT, kayak kapas BT sama jagung BT. Tanaman ini disisipin gen dari bakteri Bacillus thuringiensis, BT, yang bikin protein beracun buat larva serangga tertentu. Jadi tanamannya bisa ngelindungin diri sendiri dari hama kayak ulat. Nah, di Amerika Serikat sama beberapa negara lain, tanaman transgenik ini relatif cepat diterima petani karena untung ekonominya jelas. Tapi, di Eropa, beda banget reaksinya. Muncul penolakan publik yang kuat, sering didorong kelompok aktivis lingkungan sama konsumen. Isunya jadi luas, nggak cuma soal aman dimakan atau enggak, tapi jadi debat etika yang lebih dalam. Soal hak manusia ngubah alam, dampak lingkungan jangka panjang, dominasi perusahaan agribisnis gede, istilah kayak Frankenfood atau makanan Frankenstein jadi populer di sana. Menarik banget ya beda reaksi sosialnya. Ada kasus spesifik nggak yang nunjukin rumitnya isu keamanan ini? Ada. Sumber kita nyebutin kasus menarik dari perusahaan Pioneer Hybrid. Mereka coba ningkatin gizi kedelai pakai gen dari kacang Brazil yang kaya methionine. Tujuannya baik, tapi mereka sadar kacang Brazil itu alergen kuat buat sebagian orang. Jadi sebelum lanjut, Pioneer ngelakuin tes keamanan ketat banget. Hasilnya nunjukin protein dari gen kacang Brazil di kedelai transgenik itu emang bisa bikin reaksi alergi di orang yang alergi kacang Brazil. Sadar risikonya, Pioneer sukarela ngentiin pengembangan produk itu.
Ini sebetulnya contoh bagus industri hati-hati dan sistem pengawasannya jalan. Tapi ironisnya, sama beberapa kelompok anti rekayasa genetika, kasus ini malah sering dijadiin bukti kalau makanan rekayasa genetika itu emang bahaya. Padahal ceritanya justru sebaliknya, potensi bahaya ketahuan dan dicegah gara-gara dites hati-hati. Ini nunjukin betapa rumitnya komunikasi sains dan persepsi risiko di masyarakat. Wah, iya ya. Dinamika sosial sama persepsi risiko ini nggak kalah rumit dari teknologinya sendiri. Terus kalau hewan gimana? Rekayasa genetika hewan juga semasif tanaman. Nggak semasif tanaman buat dimakan langsung, ya, tapi penting banget buat riset biomedis. Aplikasi paling dasar mungkin bikin tikus knockout. Ini tikus yang satu gen spesifiknya sengaja dibikin nggak fungsi atau dihapus. Dengan pelajarin apa yang terjadi sama tikus tanpa gen itu, ilmuwan bisa ngerti fungsi normal gen itu. Ini udah jadi alat kerja standar lah di hampir semua lab biologi modern buat pelajarin penyakit manusia. Dari kanker sampai penyakit saraf, termasuk juga proses dasar kayak memori, yang mungkin kita singgung di bahasan lain dari sumber Anda. Selain buat riset dasar, ada juga usaha aplikasi komersial, walau lebih terbatas dan sering kontroversial. Sumber kita nyebut domba yang direkayasa genetik biar ngasilin protein faktor pembeku darah manusia di susunya. Ini nyambung sama teknologi cloning domba doli itu. Tujuannya buat ngobatin penderita hemofilia. Ada juga kambing yang dimodif buat ngasilin protein sutra laba-laba di susunya yang bisa dipintal jadi benang super kuat. Atau ternak yang direkayasa biar tumbuhnya lebih cepat, lebih tahan penyakit, atau dagingnya lebih rendah lemak. Tentu aja, semua aplikasi ini mancing debat etis yang jauh lebih panas dibanding tanaman. Isunya dari kesejahteraan hewan transgeniknya sendiri, sampai pertanyaan filosofis soal batas campur tangan manusia ke alam dan bermain Tuhan. Oke, kita balik lagi nih ke fokus utama kita, bab 18 soal cures atau penyembuhan lewat genetika. Setelah lihat semua kerumitan ini, sumber kita ngasih contoh konkret nggak dari area kromosom 18 sendiri yang gambarin betapa susahnya perjalanan ke penyembuhan genetik ini? Nah, iya. Ini poin yang relevan banget sama fokus kita di bab 18. Sumber itu nyingkung usaha para peneliti buat nemuin gen penekan tumor yang diduga kuat perannya di kanker usus besar. Lokasi gen ini diperkirain ada di lengan panjang kromosom 18, dekat gen lain yang udah dikenal namanya DCC, Deleted and Colorectal Cancer. Gen DCC ini sendiri fungsinya cukup menarik, terlibat dalam mandu pertumbuhan sel saraf pas perkembangan. Logikanya, kalau ada gen penekan tumor di dekat situ, mungkin gen inilah yang hilang atau rusak di banyak kasus kanker usus. Tapi sumber kita ngasih indikasi, meskipun lokasinya udah diperkirain, identifikasi pasti dari gen penekan tumor target di area kromosom 18 itu ternyata susah banget dan belum tuntas sepenuhnya bahkan pas sumber ini ditulis. Jadi, bahkan buat langkah paling awal aja, nemuin dengan tepat gen mana yang jadi biang kerok, itu udah tantangan gede di kromosom 18 ini. Tepat sekali. Ini contoh sempurna yang ngegambarin inti tantangan penyembuhan genetik yang dibahas di bab 18 ini. Sebelum kita bisa mimpi buat benerin atau ganti gen rusak, kita harus tahu pasti dulu. Gen mana targetnya, gimana diaturnya, apa persis fungsinya, dan gimana kerusakannya bikin penyakit. Contoh di kromosom 18 ini nunjukin kalau proses nemuinnya aja udah kayak kerjaan detektif molekuler yang rumitnya minta ampun. Ini ngebantah analogi gampang ganti busi mobil tadi. Biologi sama genomika itu jauh lebih kompleks, saling terkait, dan penuh nuansa daripada sekedar mesin mekanik. Potensi penyembuhan itu ada, nyata. Tapi jalan ke sananya itu penuh sama kerumitan biologis mendasar yang kita baru mulai paham. Ini benar-benar mencerahkan sekaligus bikin mikir ya. Jadi kesimpulannya nih, kita ada di zaman di mana kemampuan kita baca dan bahkan coba nulis ulang kode kehidupan itu berkembang cepet banget. Kayak yang sumber ini tunjukin, lompatan teknisnya luar biasa dari gunting molekuler Paul Berg, proyek genom manusia, sampai agrobakterium jadi kurir gen tanaman. Tapi di saat yang sama, kemampuan teknis ini kayaknya berkembang jauh lebih cepat daripada kesepakatan kita soal gimana, kapan, dan sejauh mana kita sebaiknya pakai ini. Dengan kekuatan segede ini, muncul tanggung jawab yang juga luar biasa gede. Kita lihat potensi luar biasa buat ngatasin penyakit genetik yang bikin sengsara, mimpi penyembuhan yang diusung bab 18 itu. Tapi kita juga dihadapin sama jurang etika yang dalam, soal keamanan, keadilan akses, potensi disalahgunain, bahkan pertanyaan soal apa artinya jadi manusia kalau kita bisa ngedit cetak biru kita sendiri. Ini bawa kita ke pertanyaan reflektif terakhir nih buat Anda renungkan.
Mengingat semua potensi dan risiko yang kita diskusikan dari sumber ini, menurut Anda pribadi, di mana sih garis batas yang sebaiknya kita tarik? Antara intervensi genetik buat ngobatin penyakit parah, sama kemungkinan peningkatan atau enhancement yang bisa ngubah kodrat manusia. Apa makna sejati penyembuhan genetik buat Anda dalam konteks ini? Mungkin nggak ada jawaban gampang ya, tapi ini pertanyaan penting buat terus kita pikirin bareng-bareng seiring majunya ilmu pengetahuan. Sampai jumpa di penelusuran mendalam kita berikutnya.